Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik setengah songo pun tilem. Nggih. Sik setengah songo. Sing semangat Bu nggih. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun haji dan ditutup tentang rukun-rukun umroh. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berangkat haji. Kaya elek doa haji ku antep ngono amine. Elek doa mudah-mudahan rezekine lancar, utangi lunas, mari lunas utang mah aneh. Dungokna haji diantep ya amine. Nah, muga-muga tahun ngarep haji. Bulan tahun ngarep awal tahun umroh bareng Habib Hadi wis. Rukun umroh sekali lagi persis rukunnya haji ada 5 itu, tapi dikurangi 1 yaitu wukuf. Rukunnya haji ihram dari miqat, ihramnya rukunnya haji. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah, waktunya sudah kita bahas. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i, yang kelima adalah halak atau taksir. Kalau bahasanya orang Indonesia itu tahallul. Ya, bahasanya Indonesia, bahasa orang Indonesia itu lek wis wayahe mari sa'i wis tahallul lah. Maksudnya itu halak atau taksir yang menandakan itu perpindahan dari yang enggak boleh menjadi boleh. Adapun umroh tanpa tawaf, tanpa wukuf di Arafah. Jadi tanpa wukuf di Arafah. Jadi dari mikot sudah niat sampai ke Mekah langsung tawaf, sa'i, kemudian halak, gundul atau hanya motong beberapa rambut saja. Kemudian sekarang dibahas di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini syarat-syaratnya tawaf. Ini yang perlu kita pahami bagi yang mau berangkat umroh secara khusus ataupun haji secara khusus. Harus paham betul tentang syaratnya tawaf. Sebab realita yang kita lihat di sana bukan katanya ya, sudah di depan mata. Kalau dulu saya belum berangkat itu saya dapat cerita tok dari Habib Hadi, wong ini, wong model-model ini. Jadi syarat itu kayak gak kanggu. Itu sik jare biyen, barang berangkat. Yang satu rombongan kayak ngono Daniel sing beda rombongan. Jadi syaratnya wayajibu litawafi satrul aurah.
wajib ketika tawaf itu harus menutup aurat. Aurat kalau laki-laki yang harus ditutup saat tawaf itu antara pusar dan lutut, itu harus ditutup. Makanya kalau laki-laki pakai ihram, hati-hati jangan sampai bagian ihram bawahnya itu di bawah pusar, harus pas pusar atau di atasnya pusar. Bawahnya juga demikian, jangan sampai ngepres sama lutut, di bawahnya lutut. Kemudian cara makainya harus bener, kalau salah nggak tepat, pas melangkah ketok engguk pukangi. Yo bahasa wong Polaman pukang ngono ya. Elek bahasane wong Mojosari dengkul. Padha dengkul ambek pukang. Padha, sing ngomong padha karo aku, padha mabuke. Pukang yo paham, ora mosok dengkul. Cuma ngetes aku sengaja tak salahno, fokus apa enggak, ternyata padha gak fokus sih. Jadi kalau pakai ihram laki-laki hati-hati jangan sampai ketika melangkah terlihat. Makanya ada tutorialnya sebelum berangkat diajari. Enak lek wis diajari carane aman. Masih gak atik sabuk aman. Aku lek umroh gak tau gawe sabuk, soalnya lek gawe sabuk tambah ribet. Walaupun sabuknya itu beda ya khusus, tambah ribet, enak gak atik sabuk. Aman yo gak melorot kok, aman. Tenang. Nah, jangan sampai kita nanti nggak, maaf bapak-bapak nggak sempak oleh. Iki sempak khusus tekondi. Ada syarat-syaratnya, laki-laki itu nggak boleh pakai berjahit atau nggak boleh yang melingkupi tubuhnya. Jadi nggak bisa pakai itu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kalau bagian atasnya terbuka aman. Yang paling rawan perempuan itu ketika tawaf harus menutup auratnya. Auratnya mana? Seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Wis kudungan wis bener, tapi kudungannya di sini. Lah, ini kan bukan wajah ini sore dagu ini tentu wajah. Bahkan dagu itu wajib ditutup karena nggak mungkin bisa menutup bagian bawahnya dagu kecuali dengan menutup dagu. Juga permasalahan perempuan bukan hanya di sini. Rambut wis kudungan rapi tapi rambutnya muncul siji, itu termasuk nggak menutup aurat. Jadi sekali lagi ibu-ibu lek kudungan gak ngenteni umroh, lek kudungan itu ya ndek dagu, lek salat ya ndek dagu. Napa nisore dagu niki duduk wajah, niki aurat yang harus itu ditutup baik di sholat ataupun di tawaf. Kalau di luar sholat, di luar tawaf, mazhab Imam Syafi'i wajahnya harus ditutup. Sampean mulai cadaran kabeh kok bingung bojone sampean iki lha apa bojoku moro-moro ngene. Itu mazhab Imam Syafi'i. Walaupun nanti kalau diperinci lagi ada pendapat bahwa wis intine alhasil ketika tawaf perhatikan harus betul-betul menutup. Kadang wis tak elingno Bu, Habib Hadi ku bolak-balik mulai biyen cerita lek wis umroh iku, lek wis umroh di Madinah di briefing, ngerti briefing ah? Hah? Dikei penjelasan wisan. Hati-hati Bu nggih. Rukune wis dielingno. Iku kate berangkat tawaf wis dielingno maneng. Wis dielingno maneng, masyaallah. Tak praktekno. Kate mulai lho, mlaku kate mulai tak elingno Bu, hati-hati, hati-hati. Sik 10 langkah wis untuk kene maneng. Memang musuh the power of mom iki repot ini. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita sudah keluar biaya banyak tawaf kita nggak sah. Kalau tawafnya nggak sah, otomatis sa'inya nggak sah. Sebab syaratnya sa'i nanti itu harus setelah tawaf.
Kalau tawafnya nggak sah, sa'inya nggak sah. Marungono tahallul kena dam, Bu. Dam. Dam itu denda yang harus dibayarkan. Wedhus siji. Kira-kira lek dadi dhuwit piro iku? Wis berangkat teko Indonesia iku wis biaya akeh gara-gara terbuka auratnya, tawafnya nggak sah, sa'inya nggak sah, diketok rambutnya, maka kena dam, harus mengeluarkan kambing, nyembelih kambing dibagi kepada fuqara atau masakin yang ada di haram Mekah. Kan tambah repot, makanya sak dulunge berangkat belajar. Mari ngono lek berangkat pilih sing bimbing, pokok aja sing gampang-gampangan. Oh gak apa-apa, oh gak apa-apa, titik-titik gak apa-apa, engko wuduke disemprot ngene, oh gak apa-apa. Ini yang gampang-gampang nang ngene iki biasanya cepet mlebu neraka wong kok ngene iki. Lho iya serius. Termasuk tanda suul khotimah itu yang make pendapat-pendapat lemah. Itu termasuk tanda-tanda suul khotimah. Sebab urusan agama digawe gampang, coba urusan duit kira-kira digawe gampang, Bu? Mungkin. Pak, lek duit digawe gampang ndak urusannya? Mantep. Urusan agama, urusan ibadah us gampang, gak apa-apa, Kak. Jangan. Urusan ibadah itu pilih yang paling aman, pilih yang paling hati-hati, yang sekiranya semua pendapat mengatakan oh kamu sah, itu kan enak. Makanya wis temen wis Januari berangkat sampai Habib Hadi, kang daftar nang aku, daftarin nang aku. Si Habib Hadi nggak ngeluh, urusan ngitung duit urusanku, ngono lho. Kemudian yang kedua, lah itu kalau laki-laki tadi sudah, perempuan sudah. Kalau misalnya banci ya, boh, kita bicara banci itu punya dua alat kelamin ya. Duduk lanang dadi wedok, wedok dadi lanang, itu bukan banci, itu bencong. Itu perbedaannya. Banci itu punya dua alat kelamin yang aktif. Gimana? Maka dia diserupakan dengan perempuan. Jadi harus pakai menutup aurat seluruh tubuhnya selain wajah dan tangan. Karena itu di dalam hadis disebutkan la yatufu bil baiti uryanun, nggak boleh terbuka aurat ketika tawaf. Sebab tawaf itu juga persis dengan sholat. Ya, sholat at-tawafu bimanzilati sholah illa annallaha ahalla fihi nutqa. Ya, tawaf itu kedudukannya seperti sholat, kecuali bedanya tawaf boleh berbicara. Kemudian yang kedua, wa taharatu anil hadatsain. Tawaf harus suci dari dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Punya wudu, nggak lagi jenabat, nggak lagi haid, itu harus dalam kondisi suci demikian. Ya, sebagaimana tadi diulangi, tawaf itu seperti sholat. Sholat harus punya wudu, harus suci dari haid, suci dari nifas, kemudian nggak lagi janabat, maka tawaf juga sama. Kalau misalkan batal tengah-tengah tawaf gimana? Wudu, ya, batal ngentut misalnya tengah-tengah tawaf, ya langsung wudu, lanjut tawafnya, dilanjutkan. Kemudian tohara anin najasa, suci dari najis, ihramnya nggak kena najis, gusine ya nggak berdarah, ya pokok suci dari najis, baik di tubuh, pakaian ataupun tempat, kecuali nanti kalau misalkan karena kotoran burung, tapi syaratnya harus kering. Ya kalau basah nggak boleh. Kalau kayak pendapat mana ngono pendapat kayak pendapat tok repot lho. Alhasil harus suci. Kenapa kok kotoran burung itu dimaafkan? Repot. Gak Masjidil Haram kan gak ono payonane ya. Mano itu ya lewat-lewat, dan di sana itu merpati itu banyak. Lah mosok merpati lek kate buang hajat itu pamitan. Ate nang jeding dhisik ngono. Ya wis sak metu-metune wis metu nek kono ya nek kono. Lek sampean kan nang jeding sik. Lek kate ngoyo kan ngono Pak nggih. Apa minggir nang pinggire wit langsung ngoyo Pak? Hah? Aku heran kadang-kadang di dalan niku. Aku lek kebelet ngoyo ku golek pom. Lek nang masjid kan gak enak. Koyok ponten ae masjid. Golek pom. Lek nang masjid mesisan salat. Iki enggak ketemu bapak-bapak di dalan ngoyo, langsung ngoyo ngono ae.
ngono bongono hayo 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 kumpul kabeh wis. Kemudian wa an yakuna sab'a taufat, harus 7 kali putaran, harus yakin 7 kali putaran. Kalau ragu wis 7 apa 6 harus diambil yang 6 ya, ragu harus diambil yang lebih sedikit. Aku mang wis 4 apa 5, wis berarti 4, durung 5. Kemudian fil masjid, tawaf itu harus berada di dalam masjid, nggak boleh di luar masjid, harus berada di dalam masjid. Walaupun sudah diperluas masjidnya nggak apa-apa, yang penting masih berada di dalam masjid, harus di dalam masjid, nggak boleh di luar masjid. Wal bait an yasari, Ka'bah kondisinya berada di sebelah kirinya ketika tawaf. Jadi kalau kita tawaf, Ka'bah itu di kiri kita. Jangan sampai pundak kita ini nggak ke arah Ka'bah sama sekali, harus berada di arah Ka'bah terus, berada di sebelah kiri kita. Mau dalam kondisi berdiri jalannya gini, atau misalkan malik dasi sing di nisor ya, kepala di bawah kaki di atas, gak apa-apa, yang penting Ka'bah berada di kaki di sebelah kiri kita. Atau ditenggolok, apa ditenggolok itu bahasa Indonesia ya? Hah? Dipikul ya, ditenggolok itu wis lah, wis ngerti kan pokoknya. Ditenggolok turun di dokur, gak apa-apa. Atau nek ono mobile saiki wis kesel aku katanya numpak mobil gak apa-apa, atau kursi roda gak ada masalah, yang penting Ka'bah berada di sebelah kiri. Kemudian wa huwa kharijun anhu, posisi kita harus di luar Ka'bah, nggak boleh berada di dalam Ka'bah atau di batas Ka'bah. Biar Ka'bah itu ada miringi bawah, itu yang dinamakan dengan syadzirwan. Itu kalau kita berada di situ walaupun hanya ihrami, harus mundur balik maneng baru jalan lagi. Nyekel Ka'bah, tawaf sampai nyekel Ka'bah itu termasuk kita berada di dalam, nggak boleh keluar. Begitu juga Hijr Ismail yang letter U, ada letter U itu nggak boleh lewat depannya atau apa antara Ka'bah dengan Hijr Ismail, nggak boleh, harus di luar Hijr Ismail ya. Itu harus kita perhatikan. Dan kita berada di luar Ka'bah, nggak boleh di dalam Ka'bah. Walaupun ngawang nggak apa-apa, misalnya iso miber sampean tawaf ambek miber nggih baling-baling bambu di Doraemon itu lho, tawaf sampai miber gak apa-apa, yang penting berada di area masjid dan di luar apa. Lah di dalam tawaf ada kesunahan-kesunahan, di dalam tawaf ada kesunahan-kesunahan, yaitu yang pertama istilamul hajar al-masyu. Yang pertama sunnahnya jalan, kalau memang mampu. Kalau nggak mampu ya wis, oh sikilku gak kuat kayak kursi roda ya kursi roda, nggak ada masalah. Atau numpak mobil itu nggak apa-apa, terserah. Kalau memang mampu ya pakai jalan, karena setiap langkah nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa nyeker, walaupun perempuan, saiki disediakno sandal marengono ono bungkusnya sandal di Masjidil Haram itu. Jadi kita masuk no kaki ini glek mono kowe ditutup sandal itu. Saiki modern, tapi tetap afdolnya nyeker. Ya berangkat dari hotel nyeker gak apa-apa, atau nyeker ini jero sakarepe. Kemudian yang kedua istilamul hajar, menyentuh hajar aswad ya, pakai tangan kanan afdol. Mencium hajar aswad, cuman ini disunahkan bagi laki-laki. Perempuan gak usah bingung hajar aswad, wis lek duwe bapak bapake sampean, lek duwe bojo bojone sampean iku hajar aswad iku wis sanggepen wis. Pemane lek bojone sampean pas ireng wis temenan hajar aswad iku wis.
nggih. Nggak perlu, nggak sunnah. Kadang-kadang kita bingung, sing rebutan akene wong wedok daripada wong lanangi. Padahal yang disunahkan itu laki-laki. Kalau nggak bisa berdesakan, jangan. Apa maneng sampai nyikut-nyikut, haram. Ini sunnah, nggak wajib. Nggak mulai bangga. Alhamdulillah, aku di kono iso ngambung Hajar Aswad. Takonono, nyikut uang tagak. Sekarang pertanyaannya, nyium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Nyikut uang hukumnya haram. Lah mosok nglakoni sunnah untuk mendapatkan sunnah dengan cara haram, masa boleh? Nah, karena itu kalau memang berdesak-desakan nggak memungkinkan, cukup kisbai, nih kisbai atau diwalik ini, itu sudah dapat sunnahnya, sudah dapat sunnah. Tapi eman, ya eman terus, tapi apalagi kalau untuk daripada dosa, mending cukup dengan jari dari jauh. Kadang-kadang kita ini tertipu dengan afdol, melupakan yang benar. Oh, ini afdol ini. Jangan tertipu dengan afdolnya. Kalau afdol tapi menyakiti orang lain, dapat sekedar sunnah nggak menyakiti orang lain, ya lebih baik sekedar dapat sunnah yang tidak menyakiti orang lain. Itu yang paling penting. Kemudian juga istilah ruknil yamani, menyentuh rukun yamani, mencium rukun yamani sama juga disunahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena la yadau istilah ruknil yamani wal hajaril aswad fi kulli taufah. Nabi tidak pernah meninggalkan mencium hajar aswad dan menyentuh rukun yamani atau menyentuh hajar aswad setiap putaran tawaf. Cuman untuk saat ini saya rasa lebih baik jangan bingung menyentuh hajar aswad ataupun menyentuh rukun yamani atau menyentuh Ka'bah, sebab diminyai. Kalau kita dalam kondisi berihram, ya, kalau kita sudah niat ihram mau umroh atau mau haji, jangan menyentuh Ka'bah, jangan menyentuh hajar aswad, jangan menyentuh rukun yamani kecuali setelah tahallul. Sebab kalau kita menyentuh itu dikasih wewangian sama orang, bahkan termasuk dari askarnya, tentaranya itu loh, tentaranya itu minyak itu disuntak ini dioles-oles. Lah kalau kita nyentuh dalam keadaan berihram itu kita kena dam nanti, kena hukuman nanti, kena fidyah atau dam, ada pembahasannya sendiri nanti. Gak boleh kita pakai wewangian. Lah kita menyentuh, lo kan hajar aswad aja wangi, iya, tapi dikai wewangian ambek wong. Misalnya diberseni tetap wangi, tapi karena dikasih wewangian itu yang jadi masalah. Nah, karena itu kalau saya nggak mau, kecuali nanti wis mari tawaf, wis mari sa'i, wis mari tahallul, baru menyentuh hajar aswad atau menyentuh rukun yamani, itu pun kalau tidak berdesak-desakan. Pemaneng bingung nang multazam, jangan sampai kita bingung ke sana tapi menyakiti orang lain. Kemudian disunahkan juga berzikir. Memang benar nggak ada kewajiban baca apapun, tapi disunahkan untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada riwayat dari Nabi, yaitu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ini yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lek apal ya wis sakarepe wis rabbana atina tok gak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus apa-apa. Doa bahasa Indonesia gak apa-apa, ono sing viral ya, rezeki lancar, sakarepe gak apa-apa. Doa apapun kita minta kepada Allah terserah. Yang penting kita nggak lalai, kita nggak mikir urusan duniawi, nggak mikir urusan sesuatu yang nggak manfaat. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya di saat tersebut. Wala yusannu lil mar'ati al istilamu wa takbilu illa fil khalwah. Jadi tidak disunahkan bagi seorang wanita untuk istilam ke hajar aswad ataupun rukun yamani, nyentuh rukun yamani atau hajar aswad kecuali saat kosong.
Lah saiki ku rebutan, aku kok gak, aku ndeloki kok risih ngono lho. Ya sebetulnya enak sih bagi sing lanang. Lek didesel-desel wong wedok kan enak Pak nggih. Tapi kan ndeloki kan risih ngono lho. Makanya perempuan gak usah bingung masalah Hajar Aswad ataupun apa rukun Yamani. Ini tentang tawaf. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang syaratnya sa'i. Wallahu alam, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk bisa berkunjung ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.